Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen serta teman-teman yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Rancangan Arsitektur Smart Hospital menggunakan Framework TOGAF EDM atau Arsitektur Development Method. Video presentasi ini disusun sebagai tugas pada mata kuliah Arsitektur Enterprise yang diampu oleh Bapak Ramadan Saiful Rahman, Eskom Mkom. Saya Muhammad Akbar dan teman-teman anggota kelompok kami yaitu ada Mas Tariki, Ardi Hermawan, Agesti Oktarianti, Katmini, dan Ramadhani Pratiwi akan menjelaskan bagaimana sebuah smart hospital dapat dirancang menggunakan pendekatan enterprise arsitektur berbasis TOGAF EDM. Mengapa kami memilih topik ini? Karena rumah sakit merupakan organisasi yang memiliki proses bisnis yang sangat kompleks, mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, laboratorium, farmasi, hingga pemanfaatan teknologi modern seperti Internet of Things atau LOT, cloud computing, dan artificial intelligence atau AI. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan arsitektur yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Mari kita mulai membahasnya. Pada video ini, pembahasan kami dibagi menjadi beberapa bagian utama yang mengikuti tahap pada TOGAF Arsitektur Development Method atau TOGAF EDM. Pembahasan dimulai dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua, mengenal framework TOGAF EDM. Yang ketiga, primary based on architecture vision. Business arsitektur merupakan tahap yang keempat. Yang kelima yaitu informasi sistem arsitektur. Yang keenam, teknologi arsitektur. Yang ketujuh, opportunities dan migration planning. Yang kedelapan, governance dan change management. Dengan mengikuti tahapan tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah smart hospital dirancang secara bertahap dan terstruktur. Selanjutnya kita akan masuk dalam latar belakang dan tujuan dari perancangan ini. Saat ini, masih banyak rumah sakit yang menghadapi berbagai masalah dengan pengelolaan sistem informasinya. Contohnya, data pasien mulai tersebar di berbagai sistem yang berbeda dan belum saling terintegrasi. Sistem rekam medis, laboratorium, dan billing sering kali berjalan sendiri-sendiri, sehingga proses pelayanan menjadi kurang efisien. Selain itu, proses pendaftaran pasien di beberapa rumah sakit masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan antrean yang panjang dan memperlambat pelayanan. Pemantauan kondisi pasien juga belum dilakukan secara real-time, dan pemanfaatan teknologi modern seperti LOT maupun AI masih sangat terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari perancangan ini adalah membangun sebuah enterprise arsitektur untuk smart hospital yang mampu mengintegrasikan proses bisnis, sistem informasi, dan teknologi dalam satu kesatuan yang selaras dengan strategi organisasi rumah sakit. Ruang lingkup pembahasan kami meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, farmasi, laboratorium, manajemen tempat tidur, serta monitoring pasien berbasis LOT. Baik, sampai di sini pembahasan untuk latar belakang atau tujuan untuk pembahasan mengenai framework TOGAF EDM. Secara lebih detail akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Tariki. Terima kasih. Terima kasih Akbar. Saya Masta akan melanjutkan dengan menjelaskan kerangka kerja yang kami gunakan yaitu TOGAF ADM. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah salah satu framework arsitektur enterprise yang paling banyak digunakan di dunia. ADM atau Architecture Development Method adalah metode siklusnya yang terdiri dari preliminary phase ditambah 8 fase yang diberi label huruf A sampai H. Seperti yang terlihat pada diagram di slide ini. Kesembilan fase ini membentuk siklus yang berkelanjutan, bukan proses satu arah yang selesai begitu saja, tapi terus dievaluasi dan diulang. Dimulai dari preliminary di bagian atas, lalu berputar jarum jam melalui vision
Business, Information System, Teknologi, Opportunities, Migration, Governance, dan Change Management. Lalu kembali lagi ke awal. Kami memilih TOGAF ADM untuk Smart Hospital ini karena sifatnya yang fleksibel dan berorientasi dari proses bisnis menuju teknologi. Jadi bukan langsung loncat ke solusi teknis, tapi dimulai dari memahami kebutuhan bisnis rumah sakit dulu. Ini sangat cocok untuk organisasi yang kompleks seperti rumah sakit yang punya banyak stakeholder dan proses yang saling terkait. Selanjutnya kita masuk ke preliminary phase dan phase A, yaitu arsitektur vision. Di slide ini kami tampilkan dulu visi yang menjadi acuan seluruh rancangan, yaitu rumah sakit yang terintegrasi responsif dan berbasis data untuk pelayanan pasien lebih cepat, aman, dan akurat. Untuk mencapai visi tersebut, kami menetapkan beberapa prinsip arsitektur di tahap preliminary, yaitu interoperabilitas data menggunakan standar HL7 atau FHIR, keamanan dan privasi data pasien sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, skalabilitas sistem, dan prinsip single source of truth, artinya satu data yang konsisten di seluruh sistem. Stakeholder utama yang terlibat juga cukup banyak, mulai dari direktur dan komite medis, dokter, perawat, dan pasien, bagian IT, keuangan, sampai BPJS atau asuransi dan dinas kesehatan. Dari sisi value proposition, manfaat yang ingin dicapai antara lain berkurangnya waktu tunggu pasien, berkurangnya human error, dan keputusan klinis yang bisa diambil lebih cepat karena data tersedia secara real time. Baik untuk pembahasan proses bisnisnya secara lebih detail akan dijelaskan oleh Ardi. Terima kasih untuk Kak Master Riki. Saya Ardi akan menjelaskan Business Arsitektur, yaitu PSB dalam TOGAF ADM, yang berisi gambaran proses bisnis inti pelayanan rumah sakit. Seperti terlihat pada diagram alur di slide ini, proses bisnisnya dimulai dari pendaftaran, lalu pemeriksaan dokter untuk diagnosis awal, kemudian dicatat dalam rekam medis elektronik atau RME. Dilanjutkan dengan tindakan laboratorium atau farmasi sesuai kebutuhan, lalu proses pembayaran dan klaim asuransi atau BPJS. Dan terakhir, proses pemulangan atau rujukan pasien. Keenam tahap ini adalah proses yang sudah umum di hampir semua rumah sakit. Namun yang membedakan Smart Hospital adalah bagaimana setiap tahap ini diperbaiki dengan teknologi. Seperti yang ditampilkan pada bagian bawah slide, beberapa perbaikan yang kami usulkan antara lain pendaftaran dilakukan melalui aplikasi mobile atau kios digital sehingga lebih cepat. Antrian dibuat digital agar pasien tidak perlu menunggu lama di satu tempat. Notifikasi dikirim otomatis ke pasien terkait jadwal atau hasil pemeriksaan, dan tersedia dashboard yang menyampaikan ketersediaan tempat tidur secara real time bagi pihak manajemen. Perbaikan proses bisnis inilah yang nantinya akan didukung oleh sistem informasi dan teknologi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Aksti. Terima kasih. Terima kasih Ardi. Saya Aksti akan melanjutkan ke fase C, yaitu Information System Architecture, yang terbagi menjadi dua bagian, data arsitektur dan aplikasi arsitektur. Pada sisi kiri slide ini adalah data arsitektur. Entitas data utama dalam Smart Hospital ini disatukan dalam satu data warehouse rumah sakit dengan standar interoperabilitas HL7 FHIR supaya data dari berbagai sistem bisa saling bertukar dengan format yang konsisten. Entitas datanya meliputi data pasien, rekam medis, elektronik, data tenaga medis, data obat atau farmasi, data tagihan dan klaim, serta data sensor.
Pada sisi kanan, ini adalah application architecture, yaitu aplikasi-aplikasi yang membentuk sistem informasi rumah sakit secara keseluruhan. Yang menjadi tulang punggungnya adalah SIMRS atau Hospital Information System. Di atasnya berjalan EMR atau RME untuk rekam medis, LIS untuk laboratorium, sistem farmasi dan inventory, billing dan klaim BPJS, aplikasi mobile untuk pasien, dashboard analitik manajemen atau business intelligence, dan platform telemedicine. Selanjutnya, fase D yaitu teknologi arsitektur. Pada slide ini kami membaginya menjadi 4 lapisan teknologi yang saling mendukung. Lapisan pertama adalah LOT layer yang terdiri dari wear label untuk monitoring pasien, smart bed sensor, infus pump pintar, dan RFID untuk tracking aset atau obat. Lapisan kedua adalah network layer mencakup jaringan LAN dan WiFi yang terenskripsi, gateway, LOT, dan konektivitas 5G untuk mendukung mobilitas data. Lapisan ketiga adalah platform layer yaitu hybrid cloud untuk skalabilitas data serta API gateway. Sebagai middleware yang mendukung SIMRS, perangkat LOT, dan aplikasi mobile. Dan lapisan terakhir adalah security and analytics yang mencakup enkripsi data, role-based access control atau RBAC, audit trial, serta AI dan analitik prediktif. Misalnya untuk deteksi dini atau prediksi resiko remisi pasien. Keempat lapisan inilah yang menjadi fondasi teknologi Smart Hospital. Agar gambar kita lebih konkret, berikut beberapa contoh nyata penerapan konsep Smart Hospital di Indonesia maupun dunia. RS Siloam dan kelompok RSUP di Indonesia sudah menerapkan SIMRS terintegrasi dengan pendaftaran online lewat mobile aplikasi dan kios digital sehingga mengurangi antrian manual. Mayo Clinic di Amerika Serikat menggunakan AI predictive analytics untuk deteksi dini risiko pasien dan prediksi remisi rumah sakit. Cleveland Clinic penerapan LOT remote patient monitoring untuk memantau kondisi pasien rawat jalan dan ICU secara real time. Apollo Hospital di India menggunakan telemedicine dan triage berbasis AI untuk menjangkau pasien di wilayah terpencil. NHS di Inggris menerapkan interoperabilitas data rekam medis antar fasilitas kesehatan dengan standar HL7FHIR. Dan RS Pondok Indah Group memanfaatkan dashboard business intelligence untuk untuk manajemen tempat tidur dan inventory farmasi secara real time. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa rancangan arsitektur yang kami susun bukan sekedar konsep, tetapi sudah terbukti diterapkan di berbagai rumah sakit. Selanjutnya, Kak Karmini akan membawa studi kasus alur proses RME. Terima kasih Aksti. Saya, Karmini, akan menjelaskan studi kasus alur RME atau rekam medis elektronik. Alur proses ini terdiri dari 6 tahapan. Tahap pertama, pendaftaran. Tahap kedua, triase atau pengukuran tanda vital. Tahap ketiga, pemeriksaan dokter. Tahap keempat, lab atau pemeriksaan penunjang. Tahap kelima, diagnosis dan e-resep. Tahap keenam, farmasi hingga pasien selesai menjalani rawat jalan. Di setiap tahapan ini, rekam medis pasien tercatat secara digital dan otomatis, tersinkronisasi ke dalam satu rekam medis elektronik yang sama, sehingga data tidak mudah hilang atau terduplikasi. Selanjutnya yaitu opportunities dan solution. Pada fase ini, kami mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara rumah sakit saat ini dengan target yang ingin dicapai. Seperti terlihat pada slide. Kondisi saat ini umumnya masih berupa legacy system, proses manual,
dan data yang masih tersekat tiap unit. Sedangkan target Smart Hospital adalah sistem yang terintegrasi, real-time, dan berbasis data di seluruh unit atau layanan. Untuk menutup gap tersebut, solusi yang kami usulkan dikelompokkan menjadi 4 paket pekerjaan atau work package. Pertama, implementasi SIMRS yang terintegrasi. Kedua, implementasi IoT monitoring pasien. Ketiga, pengembangan mobile apps untuk pasien. Dan keempat, pembangunan data warehouse beserta business intelligence. Selanjutnya yaitu migration planning. Setelah solusi-solusi ini diidentifikasi, fase F membahas bagaimana solusi tersebut diimplementasikan secara bertahap melalui roadmap migrasi. Kami membaginya menjadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah jangka pendek, yaitu migrasi dan integrasi SIMRS beserta RME. Tahap kedua adalah jangka menengah, yaitu implementasi IoT dan mobile apps untuk pasien. Dan tahap ketiga adalah jangka panjang, yaitu pembangunan data warehouse, business intelligence, dan AI predictive analytics. Pendekatan bertahap ini penting agar transformasi digital rumah sakit tidak dilakukan sekaligus yang beresiko tinggi, melainkan step by step dengan resiko yang lebih terkendali dan hasil yang bisa dievaluasi setiap tahap. Baik, untuk pembahasan tata kelola dan penutup akan disampaikan oleh Rima Dani. Terima kasih Kak Katmini. Saya Rima Dani akan menjelaskan 2 fase terakhir, yaitu PSG Implementation Governance dan PSH Arsitektur Change Management. Pada PSG, tata kelola implementasi dilakukan oleh sebuah arsitektur board yang bertugas mengawasi agar setiap proyek yang dijalankan tetap sesuai dengan blueprint enterprise arsitektur yang sudah disusun. Selain itu, kontrak dengan vendor SIMRS maupun IoT juga diawasi agar sesuai dengan standar interoperabilitas yang telah ditetapkan, yang dilakukan review kepatuhan teknis serta keamanan secara berkala. Sedangkan pada PSH Arsitektur Change Management, fokusnya adalah menjaga arsitektur ini tetap relevan ke depannya. Ini dilakukan dengan memonitor perkembangan regulasi kesehatan digital dan teknologi baru seperti iMedis dan melakukan update arsitektur secara periodik, misalnya setiap tahun, serta mengevaluasi dampak dari setiap perubahan sebelum benar-benar diterapkan ke sistem produksi. Kedua fase ini menutup siklus ADM, namun seperti yang sudah dijelaskan Kak Mas Tariki di awal, siklus ini akan kembali berulang. Hasil evaluasi di PASHA akan menjadi masukan untuk preliminary pas berikutnya. Sebagai kesimpulan, TOGAF ADM memberikan kerangka yang sistematis untuk membangun smart hospital, mulai dari visi, bisnis, hingga implementasi teknologi seperti IoT, cloud, dan AI. Dengan pendekatan ini, transformasi digital rumah sakit menjadi lebih terarah, terukur, dan tetap selaras dengan kebutuhan pasien maupun regulasi yang berlaku.
4 hal utama yang menjadi key takeaway dari presentasi kami. Pertama, visi dan strategi yang selaras sejak awal dengan tujuan bisnis rumah sakit. Kedua, data yang terintegrasi sebagai satu sumber kebenaran lintas unit layanan. Ketiga, teknologi yang adaptif seperti IoT, cloud, dan AI untuk mendukung layanan real-time. Dan keempat, tata kelola yang berkelanjutan di mana arsitektur terus dievaluasi dan diperbaharui secara berkala. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rancangan arsitektur Smart Hospital dengan framework TOGAF. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami persilakan apabila ada pertanyaan atau diskusi.